Halo, di sini Sonya ya. Iya, Bu. Oh iya, di sini kan kita udah beberapa kali ini ya. Pertemuan kemarin kita ngelakuin janji temu dan juga Sonya udah beberapa kali konseling secara online sama Ibu mengenai masalah apa ya kemarin? Kalau kemarin itu mengenai masalah belajar, Ibu. Oke, jadi masalah belajar ya. Kalau Iya. boleh tahu ini nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, Ibu, nama saya Sonia Antika, bisa dipanggil Sonia atau Sonya. Oke, Ibu panggil Sonya aja ya. Jadi bisa Sonya jelaskan masalah Sonya lebih lanjut? Eh, oke, Bu. Jadi mungkin berbeda dengan konseling sebelumnya, bukan masalah belajar, tapi masalah adanya trauma akibat bully waktu masih kecil. Nah, jadi dulu itu waktu semasa masih SD itu pernah dibully baik secara verbal ataupun fisik. Kalau verbal itu kayak olok-olokan, terus fisik tuh mungkin eh, suka nempelin kepala teman-teman itu, terus juga sering dijauh-jauhin sama teman begitu, Bu. Oke, dari Sonya sendiri itu tuh pernah mengalami trauma dari masa kecilnya, di mana Sonya itu pernah diolok-olok, terus tuh juga eh, adanya bullying secara fisik ya. Nah, menanggapi Iya. hal itu, apa sih yang Sonya lakuin pada saat itu? Kalau dulu itu eh, nggak banyak melawan, cuman ya diem aja. Jadi kayak sering dianak bawakan, jadi anak bawang sama teman-teman. Kayak kalau kemana-mana itu nggak diajak kayak gitu, Kak. Jadi nggak terlalu banyak melawan, cuman paling diam aja. Nggak, kalaupun melapor itu nggak pernah melapor dengan orang tua ataupun guru. Mungkin karena dulu tuh rasanya takut mau melapor. Oke, jadi dulu tuh karena hal yang kurang, apalagi kedekatan sama orang tua itu kurang, jadi soalnya tuh kalau ada masalah dipendam sendiri, apalagi kan ini masalah pertemanan, jadi merasa ya udah selesain sendiri gitu ya. Oke, jadi Iya. ada dampak nggak dari eh, kena olokan waktu kecil itu sampai soalnya sekarang ini? Dampak itu sudah pasti sudah pasti ada. Kayak misalnya itu kalau baru beradaptasi di lingkungan baru, sedih itu pendiam, nggak mau banyak bicara, sulit berinteraksi dengan teman-teman. Terus juga dampak selanjutnya itu kayak takut kalau orang marah ke Sonya, kayak nanti takut nggak ditemenin lagi kayak dulu. Jadi itu kayak ya sudah mengalah seperti itu. Oh, jadi soalnya tuh lebih banyak mengalah karena trauma dengan hal yang pada saat masa kecil. Kalau ibu boleh tahu, pada saat itu tuh soalnya di umur berapa? Saat itu sekitaran umur 9 sampai 11 tahun kalau nggak salah. Berarti Waktu itu masih SD. SD kelas 4 ya, bukan? 4 atau 5? Eh, Kalau sekitar kelas 4 sampai kelas 6 Oh, lama juga ya, baru, dari iya, kelas 4 sampai baru kelas mengerti. 6. Baru mengerti Ya karena gitu. kan iya, Bu. Karena kan dulu itu waktu masih SD itu banyak yang ngebos-bos gitu. Jadi itu jadi ininya yang Oke. di belakang. Oh, iya, iya, paham. Itu yang ngebully itu cewek atau cowok? eh Cewek sih, Kak, 2 orang teman-temannya. Oh, jadi kayak ini ya, geng-geng gitu ya, circle-circle Iya, geng. cewek-cewek yang dia merasa kalau aku ngebully orang ini, aku akan ngerasa hebat gitu ya. Ya, mereka itu lebih ke kayak superior, lebih superior dibanding ini.
Cuman kalau sekarang dengan teman yang ngebully itu sudah berteman baik, Kak. Walaupun masih terasa sakitnya kalau melihat dia. Wah, itu berteman baiknya itu sekarang pas udah SMP atau gimana? Atau sesudah mau lulus itu udah deh, aku maafin dia gitu. eh Waktu itu waktu lulus SD itu nggak mau temenan sih Kak, kayak lost kontak karena kan beda SMP juga. Lalu itu SMA lanjut SMA itu kebetulan itu satu SMA dia daftar juga dengan SMA Hmm. yang sama. Nah jadi tuh ya sudah kayak eh, masa lalu ya sudah kayak lupain aja. Jadi eh, kalau dibilang sakit sih masih sakit Kak, cuman ya karena seiring berjalannya waktu jadi sudah terbiasa. Oh, berarti dari Mulai temennya. akrabnya Mm-mm. ya, mulai akrabnya itu waktu Pas. masih SMA. Jadi teman baik sampai sekarang. Iya, teman baik cuman bukan teman dekat, cuma sekedar teman aja. Oh, jadi teman aja ya. Jadi Iya. yang awalnya tuh dia pembuli, emang waktu dulu itu dia ngebully apa? Fisik atau hal-hal apa yang buat dia tuh ngebully soalnya? Kalau yang satu SMA ini itu lebih ke verbal, Kak. Kalau yang temennya itu baru secara fisik. Nah, kalau untuk yang dengan temannya itu nggak pernah kontekan sampai sekarang, kayak lah sudah lost contact. Hmm. Jadi tuh ya nggak mau ini lagi berhubungan teman lagi dengan dia. Oke, jadi yang pertama itu ada karena fisik ya, terus yang kedua itu Iya. karena ada apa tadi? Verbal, secara verbal, Verbal. kayak Oh, mengolok-olok. ngata-ngatain. Iya. Kita ngata-ngatain apa tuh? Tentang orang tua atau yang lain? Biasanya orang tua sih, Eh, anak-anak SD. Kalau enggak sih Kak, bukan karena orang tua, mungkin kayak sering ditakut-takutin begitu Bu. Nah, Hmm. jadi tuh kayak sekarang itu juga bingung gimana sih kayak biar enggak takut lagi ke orang-orang gitu. Bingungnya itu di situ. Oh, jadi seperti itu ya. Ya, berarti Iya. emang. Tapi soalnya dulu dan sekarang itu sifatnya masih sama nggak? Em, Malu, Enggak terlalu atau gimana? sama sama hampir Kak, hampir sih ya Bu, hampir sama, cuman ada sedikit perbedaannya kalau dulu itu eh, paling takut ketemu sama orang, sama temen, nggak mau nyapa. Kalau sekarang itu sudah mulai mau kayak menyapa, berteguran gitu. Terus ngajak ngobrol duluan. Sekarang sudah mulai. Cuman Itu ya pas kapan sekarang tuh? itu Pas apa? kapan? Mau untuk berkomunikasi sama orang lain itu pas kapan? Pas waktu SMA. Mulainya itu SMA. SMA masih baru-baru. Ya. Jadi Mm-mm. tuh kayak sekarang itu masih bingung gimana biar bisa lebih bisa komunikasi lagi dengan orang biar nggak takut lagi gitu. Jadi emang dari kecil berarti soalnya itu emang pemalu ya dia eh, susah Ya, beradaptasi dan juga ya seperti gadis-gadis kecil manis dan sebagainya yang suka suka bermain kan suka bermain iya, tapi masih ada aja anak-anak yang eh, melakukan bullying apalagi sama anak yang SD. Oke, iya. kalau untuk hal itu, aku rasanya tuh pernah apa ya? Tes kan saat ini kan masih banyak tuh tes-tes psikologis yang secara singkat gitu ya. Banyak di sosial media, banyak di Instagram atau yang lainnya, dan juga banyak-banyak informasi. Itu soalnya sering nggak ngikutin? eh Pernah sempat ngikutin itu kayak tes mental health itu kayak di tren TikTok itu ada. Oh ya ya, terus? Terus tuh hasilnya hasilnya itu kayak tuh hasilnya kayak kayak itu rate 1 sampai 10 untuk keadaan mental itu kemarin kebetulan dapat 6. Saya sudah lupa juga Bu, soalnya sudah waktu zaman-zaman COVID itu, waktu zaman COVID kalau nggak salah. Itu 6/10 ya? Iya,
Berarti sedikit di mengganggu. kategori sedang. Keadaan mentalnya di Iya, kategori keadaan sedang ya. iya. Jadi kalau dari Sonya sendiri itu masalahnya seperti yang sudah pernah kita bicarakan secara online via chat kemarin bahwasanya Sonya itu pernah mengalami perundungan. Perundungannya itu pada saat SD, di mana di masa itu Sonya dan teman-teman itu ada di masa bermain yang sangat leluasa, bermain apa ya? Bermain kalau zaman kalian dulu bermainnya main apa? Main lompat tali kayak itu sih, Bu. Kayak Hmm, ya pentak umpet. Lebih banyak main di ya. luar. Masih ya, Iya, berarti masih banyak apa ya, berinteraksi sama teman itu masih sama yang bertetangga, sama teman sekolah, dan juga teman-teman kayak teman ngaji dan juga teman-teman lainnya. Kalau kayak sekarang kan iya, udah beda gitu kan, anak-anak kan banyak yang eh, dia mainnya tuh lebih banyak ke sosial media. Berarti soalnya dulu masih banyak ya eh, permainannya ke alam. iya Oke. lebih baik banyak. Oke, dengan teman-teman yang itu kan tadi soalnya sudah mengungkapkan ada satu teman itu yang lost kontak, berarti nggak tahu tuh kabarnya gimana. Ada juga yang satunya itu eh, ada komunikasi saat SMA lebih ke ini ya, eh, jalan hidup nggak ada yang tahu, di kesempatan lainnya ketemu lagi bahwasanya yang awalnya jadi perundung akhirnya menjadi teman gitu ya, dan ketemu lagi di waktu ya soalnya sudah mengerti kalau eh, dia ini dulu pernah merundung saya, dia ini dulu pernah mengolok-olok saya. Jadi eh, walaupun seperti itu, karena masalahnya sudah berlalu dan juga masa lampau, jadi Sonya sudah mengikhlaskan. Waktu itu Sonya ngiklasinya gimana? Pasti kan apalagi diolok-olok ya sebagai menempatkan diri lagi sebagai anak kecil itu pasti rasanya kesal. Itu gimana sih prosesnya dari eh, kemarin diolok-olok sampai soalnya ikhlas di saat ketemu orang itu lagi? Dulu prosesnya tuh cukup panjang ya, Bu. Apalagi waktu itu masih kecil, belum mengerti apa-apa. Kayak ya sudah, kayak lebih dulu itu lebih banyak mengurung diri, apalagi waktu masih SMP. Nah, jadi jarang waktu SMP tuh kayak jarang ikut main sama temen. Kayak ya paling keluar cuman untuk kerja kelompok. Nah, mengurung diri sampai ya nangis-nangis sendiri gitu. Nah, nanti waktu dulu itu lama-lama sudah mulai terbiasa, sudah mulai ikhlas, sudah mulai mau main sama teman. Itu waktu kelas 9 SMP itu sudah mulai ikut-ikut kumpul sama teman gitu. Jadi waktu Oke. SMA itu ya sudah ngalur. Oke, karena pengalaman masa lampau yang kayak gitu, jadi soalnya juga sedikit dalam proses perkembangan itu juga mulai berubah ya, karena dari soalnya juga sudah menyadari kalau dulu masih kecil itu mungkin karena susah beradaptasi, kurang bergaul. Di saat SMP, soalnya sudah merasa bahwasanya kita itu harus lebih ini loh, lebih berteman dengan orang lebih banyak, harus lebih bersosialisasi agar kita juga ya bisa berinteraksi dengan orang-orang lain gitu ya. Oke, eh, Iya, untuk karena sekarang, soalnya ini enggak kalau ketemu orang masih enggak eh, masih ada ngerasa takut walaupun soalnya udah duluan tuh nyapa orang itu. iya pasti itu ada masih ada rasa takut, cuman nggak yang kayak dulu Kak, Ibu. Nah, Hmm. kalau sekarang itu lebih kalau sudah ditegur tapi nggak ditegur balik itu masih kayak mana kayak itu rasanya. Oh. Oke, jadi tapi soalnya pernah mikir nggak kalau misalnya orang yang ditegur tuh mungkin nggak kedengeran gitu, Hmm, atau iya kadang nggak sempet mikir kayak itu Bu. Tapi karena kadang udah tuh galak mikir kepikir. negatif, Iya sudah mikir negatif duluan. udah mikir ah orang ini nggak mau nyapa balik gitu ya. Oke,
Mengenai hal itu, adakah lagi yang ingin Sonya sampaikan? Apakah ada cerita lagi mengenai perundungan itu? Nggak ada sih Bu, kayak mungkin minta solusi sedikit mengenai hal tersebut, kayak gimana cara menerima diri lebih baik lagi, karena memang sudah menerima, cuman masih merasa gimana gitu. Oke, jadi eh, ini solusi yang bisa Ibu kasih ya ke Sonya. Jadi menurut Ibu, eh, masalah olok mengolok ini emang nggak bisa di apa ya, dihapusin mau di gimana pun pasti ada masanya. Karena setiap orang itu tuh punya persepsi dan perspektif. eh, Nggak cuma anak kecil, orang dewasa aja walaupun dia udah tahu itu perundungan, dia masih melakukan hal itu. Apalagi anak kecil yang masih polos, yang masih ya dia mikir ya udah, dia ngatain ya udah, dia pikir itu bercandaan gitu ya. Dan juga menurut ibu, kalau masalah ikhlas, seperti yang udah Sonya lakuin, itu tuh emang berproses karena semuanya itu nggak instan. Karena setiap hal itu, eh, apalagi dirundung gitu ya, dirundung itu kita pastinya eh, kita pengen tuh berteman sama dia, tapi dia tuh enggak ke kita. Kita berusaha. Jadi misalnya dia pikir nyatain kita tuh itu bercandaan, kita harus bales. Tapi kalau bisa kita balesnya ya itu tuh jangan sama kayak dia, jangan sama merundungnya kayak dia. Itu bisa dengan kita itu eh, ngajak dia berteman yang kayak Sonya lakuin pas SMA ya. Itu kan Sonya berteman tuh, mau berteman sama dia. Nah, mungkin kalau misalnya Sonya balik lagi di masa kecil itu, Sonya bisa tuh negur dia, Sonya juga bisa berteman dengan dia. Karena apa ya, proses interaksi sama manusia itu kita tuh nggak akan tahu kalau kita nggak berteman sama dia. Karena mungkin di pikiran dia, karena dia tuh bukan temen Sonya, bukan eh, orang yang deket lah sama Sonya. Jadi dia ngerasa, oh, orang ini bisa nih aku Allah, bisa aku jadiin bahan bercandaan, bisa aku jadiin eh, apa ya, hal-hal yang lucu gitu. Tapi kalau misalnya Sonya kayak Sonya SMA itu kan Sonya berteman sama dia, kayak itu hal itu nggak terulang lagi kan? Karena eh, kita sebagai manusia itu kan eh, kita itu makhluk sosial yang pasti membutuhkan. Jadi eh, pasti mau dimanapun, mau kapanpun kita pasti butuh bantuan. Dan kita juga harus apa ya, selalu berbuat baik kepada semua orang. Tapi berbuat baiknya itu jangan kita apa ya, berbuat baik aja, tapi ada batasan-batasan yang jadi orang itu tuh kalau dia butuh kita dia juga harus feedback, misalnya sekecil misalnya dia ngucapin terima kasih gitu kan. Terus kayak misalnya tadi yang pertemanan itu, karena pertemanan itu kan kalian ada ikatan lah ya, ikatan, jadi dia ngerasa oh dia ini teman aku udah pernah nih minta bantuan sama dia, aku udah pernah nih eh, sama-sama dia terus. Jadi dia dari dia sendiri pun nggak keenakan sebenarnya, tapi ya namanya manusia nggak semuanya dia ungkapin dengan kata-kata. Mungkin ada hal lain yang dia lakuin, misalnya itulah dia baik setelah dia jahat gitu loh. Ya, Mungkin itu ya, sih baik Bu. eh, secuil masukan dari Ibu. Mungkin soalnya yang lebih tahu eh, kasusnya seperti apa, hal yang dialamin. Soalnya bisa kembali untuk hubungi Ibu untuk konseling lagi melalui konseling kayak gini, cyber counseling atau via chat. Ibu sangat menerima. Dan juga Sonya juga dapat cerita-cerita lagi mengenai masalah-masalah yang lain yang mungkin soalnya butuh didengerin atau butuh masukan atau butuh hal lain yang mungkin apa ya, dari sekitar saya belum mendukung hal tersebut. Iya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas solusinya tadi.
nanti akan Sonya coba terapkan lagi. Lalu sebenarnya terima kasih sudah mau mendengarkan cerita kecil cerita dulu yang sempat dipendam itu. Iya, eh, dan juga mungkin ini sedikit lagi tambahan dari Ibu. Eh, Cobalah untuk sekarang itu, soalnya itu sudah apa ya, melewati berbagai proses, apalagi sudah beradaptasi dengan orang. Eh, Coba lagi untuk lebih berani berteman dengan orang-orang yang apa ya, jangan menganggap kalau orang itu dia nggak nyapa, itu dia sombong. Tapi coba dulu lebih dideketin, lebih apa ya, mungkin kayak mungkin dia nggak lihat atau mungkin dia nggak dengar. Karena itulah kita nggak tahu kalau kita nggak mengenal orang itu kan. Jadi bisa-bisa kita, bisa-bisa soalnya untuk lebih mendekatkan interaksi dan juga eh, berinteraksi biar gak malu lagi loh. Biar soalnya juga lebih kalau ngelihat orang tuh masih apa berubah jadi dari yang malu ke berani. Mungkin itu aja sih sedikit tambahan dari Ibu. Iya Bu, baik Bu. Nanti Sonya coba terapkan lagi untuk tidak negatif thinking ke orang lain. Normal sih karena kita sebagai cewek itu selalu punya stop overthinking segala hal. Oke, terima kasih Sonya sudah mau eh, konseling sama Ibu dan juga sudah mau menghubungi Ibu di saat Sonya butuh hal didengarkan ataupun yang lainnya. Semoga kita ada lagi sesi konseling mau masalah yang sama ataupun masalah yang lainnya. Mungkin dapat sekian yang Ibu sampaikan. Apakah dari Sonya sendiri ada tambahan? Menurut saya sudah cukup Bu. Oh, udah cukup. Berarti sesi konseling kali ini bisa kita tutup ya. Iya Bu. Oke, terima kasih sudah hadir dan juga membersamai sesi konseling pada hari ini. Semangat untuk menjalani harinya dan juga soalnya semoga bisa beradaptasi lagi, bisa tampil percaya diri lagi di depan orang lain dan juga mau berinteraksi dengan orang lain dengan lebih berani. Ya, Iya Bu. oke, selamat. Sampai jumpa dan selamat siang. See you. Bu, see you.